mau dioperasi di anu itu sampai kayak menangis kok. Uangnya dibawa orang. Oh gitu. Oh bapak sempat ditipu juga berarti ya? Dari nggak makan pernah. Oh sampai nangis ya. Ini nggak mampu, ambil saja saya. Ya. Selamat teman-teman, ketemu lagi dengan saya Herman di channel Apoteker. Bagi teman-teman yang belum sholat, silahkan sholat dulu. Jangan sampai video ini melalaikan kewajiban kita. Hari ini saya bersama Ari. Panggilan saya Ari Dimsul. Ya, jadi kita hari ini ke rumahnya Pak Sulaiman ya. Jadi saya dapat info dari Ari ini, kebetulan tugas utamanya itu di laundry ya. Dan juga dia merangkap juga tugasnya itu di ini sebagai supir fantastis ya. Jadi fantastis itu adalah suatu program dari rumah sakit tempat saya bekerja, itu kepanjangan dari fasilitas antar pasiennya. Nah, jadi untuk pasien-pasien sudah berobat di rumah sakit tempat saya bekerja, baik itu rawat inap maupun rawat jalan, itu kalau pulang itu diantar ya untuk pasien-pasien yang tidak mampu ya Rik ya. Jadi berdasarkan info dari hari ini, jadi ada satu pasien yang memang itu kita bantu, namanya itu Pak Sulaiman, dia itu tinggal di Rusunawa, Rawa Indah ya Rik ya. Kebetulan beliau tuh hidup sebatang kara di sini dengan kondisi mata buka ya Rik ya. Kalau boleh tahu anaknya? Anaknya ada 4. Anaknya Pak Sulaiman itu ada 4. Istrinya sudah meninggal. Oh, istrinya udah meninggal. Temannya gara-gara apa? Rik, sakitnya? Ini kena musibah bencana tsunami. Oh, jadi kebetulan Pak Sulaiman ini sebenarnya punya anak dan istri. Tapi karena ada musibah ini tsunami di Palu, keempat anaknya dan istrinya itu meninggal. Jadinya sedangkan beliau itu sebenarnya itu LDR. Jadi Pak Sulaiman itu di sini tuh sudah lama di Bontang, sedangkan istrinya itu di Palu. Jadi mereka itu hidup terpisah ya, Rik ya. Jadi awal kenal itu di mana? Awal kenalnya saya ditelepon dari ruangan Bentil. Ditelepon dari ruangan karena rawat inap, berarti beliau dirawat inap ya? Selama 1 minggu beliau di rawat inap dan perawat meminta saya untuk mengantarkan pulang beliau. Dari situ hari ini kenal beliau dan tahu profilnya, dan juga ternyata memang beliau di sini tuh cuma hidup sebatang kara dengan kondisi mata buta, makan pun juga berharap dari belas kasih dari orang lain. Ya, makanya hari ini kebetulan nih ada sumbangan beras dan ada sosis juga. Itu sumbangan dari salah satu teman kami. Dulu dia kerja di rumah sakit, tapi sekarang udah mutasi ke Dinas Ketenagakerjaan. Saya ucapkan terima kasih bantuannya. Kebetulan beliau atau teman saya itu tidak mau disebutkan namanya, dan juga ini saya akan membawa sembako untuk Pak Sulaiman. Oke, ikutin saya terus ya teman. Oke. Teman-teman, sekarang saya berada dengan Pak Sulaiman, Pak ya? Iya Pak. Pak Sulaiman. Nah, kalau boleh tahu umurnya berapa Pak? 62. Oh, mau 62 Pak ya? Sepuh Pak ya? Gimana keadaannya Pak? Sehat ya? Ya begini nih, yang sehat ya sehat, yang enggak ya enggak. Jadi mungkin perkenalan dulu Pak ya. Nama saya Herman Effendi. Saya apoteker di Rumah Sakit Pemerintah Kota Bontang. Pak ya, kalau saya di sini bersama dengan Ari. Nah, kalau Ari ini kan sudah pasti kenal Pak ya, yang selalu ngantarkan Pak ya.
suaranya apa. Karena ini teman, jadi Pak Sulaiman ini mohon maaf di sini tinggal sendiri, tidak ada anaknya Pak ya, istri juga tidak ada seperti yang tadi kita jelaskan di awal, istrinya sudah meninggal Pak gara-gara tsunami Pak ya, dengan anaknya. Dan juga kebetulan di Rusunawa ini gratis dari Basnas itu, Basnas menyewa kepada pengelola sini Pak ya, Rusunawa. Terus Bapak dikasih fasilitas Rusunawa gratis Pak ya dari Basnas ya teman ya. Jadi seperti itu keadaan Pak Sulaiman Pak ya. Dan juga saya datang ke sini Pak, kita pengen jenguk Bapak ya, dan juga mungkin nanti berbagi sedikit kebagian dengan Bapak ya Pak ya. Terus boleh cerita Pak ya, kalau boleh tahu tahun berapa Pak ke Bontang? Saya itu ya 2014 ya. Lama dari banyak dari Jawa ya. Dari Jawa, tapi istri memang sudah di Palu ya? Iya, sudah di Poso saya. Oh, Poso, tinggal di Poso baru ke sini ya? Tidak ke Jabar lagi. Oh, jadi Pak Sulaiman ini dari Palu ke Jawa, tapi istri ditinggalkan di Palu Pak ya? Iya. Terus habis itu ke Kalimantan mencari rezeki Pak ya? Terus istri di Palu, Bapak di Bontang. Bapak kalau boleh tahu kerja apa dulu di Bontang Pak? Sales. Oh, sales obat Pak ya, keliling-keliling Pak ya. Terus mohon maaf, ini kan keadaan Bapak kan saya dengar tidak melihat sudah Pak ya? Betul tidak melihat. Betul Tidak melihat Pak ya. Terus itu bagaimana Pak ceritanya? Awalnya ya mau ya kelihatan sedikit, Kelihatan makin sedikit. lama Makin lama makin nggak ada. Mau makin dioperasi ada. itu, mau dioperasi di anu itu sampai kayak menangis kok. Oh gitu, di mana mau dioperasi? Di Samarinda kan. Oh, Uangnya dibawa orang. oh gitu. Oh Bapak sempat ditipu juga berarti ya? Iya, jadi Bapak mungkin hasil kerja kerasnya. Bukan hasil sumbangan. Oh sumbangan. Dari sini. Jadi mungkin setelah orang-orang mendengar Pak Sulaiman yang mau dioperasi, orang-orang kan donasi untuk Bapak bisa Iya. operasi ke Samarinda ya? Uangnya itu kan nggak dipegangkan saya loh. Gitu. Jadi ya sudah mau apa saya? Jadi uangnya dibawa lari, orangnya Bapak kenal Pak? Ya kenal saya biasa. Yang dimaksud Pak Sulaiman yang membawa kabur uang sumbangan dari orang-orang di sini, semoga setelah menonton video ini bisa tergugah sepertinya lah keadaannya Pak Sulaiman yang harusnya itu bisa operasi Pak ya, gara-gara uangnya dibawa lari ya. Pak Sulaiman seperti ini keadaannya, bukannya itu membaik, bisa melihat, bahkan sekarang sama sekali tidak bisa Pak ya. Dulu mungkin sebelum operasi itu mungkin masih bisa melihat sedikit Pak ya. Melihat ini pakai baju ini tahu. Tapi kita jalan ke sana masih bisa saya. Sekarang bisa, cuma merayap saya. Oh, merayap jadi Pak ya. Jadi ya, mengandalkan insting aja ya. Iya, ke situ. Tembok itu loh. Oh, nah itu merayapnya. Dulu kan masih apal, ini jadinya. Kalau sekarang ya benar-benar di rumah aja. Apal saya masih apal, sampai kalau sudah ditaruh sana jalannya baru nggak tahu. Jadi diem main. Biar di rumah sakit ya. Bukan kemana-mana diem main. Oh nanti ada yang nuntut kalau di rumah sakit iya, ya? itu kecuali. Oh gitu. Kalau berarti rutin berobat di Polimata juga ya? Pernah ya. Anu siapa susternya itu? Mbak Yani. Mbak Yani. Oh ini ada salad, ada telur, ada mie ini yang Mbak Yani orang rumah sakit juga yang ngantar ya? Ini Mbak Yani. Terakhir kemarin dari UGD ya? Iya. Dari UGD. Nah Bapak itu pulang dari UGD, hari ini ngasih tahu saya, Mas kayaknya ada pasien tuh mau kita datangin, kalau bisa kita bantu. Ya Ri, kapan ada waktu? Kan saya nunggu. Ini beneran sibuk, mancing mania. Ya Ri, ya mancing kan. Ya udah tunggu kamu selesai lah mancing sama kamu udah sibuk. Alhamdulillah. Kebetulan nih, makanya kebetulan ini pulang kerja, kami datang di sini Pak. Ya, kalau hari ini sip-sipan, jadi dia udah ganti baju. Kalau saya masih pakai kerja ini. Gitu. Ya, alhamdulillah Pak ya. Jadi cerita lagi Pak, boleh kita saling berbagi cerita Pak ya? Kan kasihan juga bapaknya kan di sini hidup sendiri. Iya, kalau nggak ada among orang itu stres. Iya benar. Jadi memang kita itu sebenarnya kedatangan kami juga itu Pak. Jadi kami bisa menjadi pasien. Ya alhamdulillah kali ini saya ada bawa beras. Ini beras dan sosisnya ada sumbangan dari teman, titipan dari teman, bukan punya saya, itu amanah yang diamanahkan ke kami. Ini kami antar. Terus saya juga ada bawa sembako buat Bapak. Ya Pak ya, nanti ya kami ingin menghibur Bapak berbagi kebahagiaan dan juga
jadi teman cerita bapak juga di sini ya kan? Masih. Iya betul. Nah, karena bapaknya bilang saya mas di sini tinggal sendiri, jadi kalau tidak ada orang, memang saya jarang ketemu sama orang pak ya. Ya jarang. Kalau saya itu maaf, paling kuat saya itu. Jadi Kalau saya lain dari saya umpama ya, enggak orang itu juga bekerja atau apa itu kan udah ada mana. Kalau sudah 2 tahun deh, diem. Tapi kalau mana ya, pasti saya. gitu. Jadi pak, dengan kondisi fisik bapak seperti ini ya, dengan mata tidak melihat ini, cari untuk makan itu bagaimana pak? Ya ini kalau biasa Yang diantar ini. Jadi Pak Sulaiman ini hidup ini berharap dari bantuan orang lain aja, temannya. Ada 3 hari nggak makan pernah. Oh, jadi Pak Sulaiman ini bahkan 3 hari nggak makan ya Pak ya? Oh sampai nangis ya. Oh, jadi sampai nangis bapaknya. Jadi Perutnya pedih. jadi mungkin teman-teman yang setelah melihat tayangan ini mungkin ada yang memiliki rezeki berlebih, jadi bisa datang ke Rusunawa Rawa Indah di lantai 2 Pak ya. Nomor berapa di sini Pak? Ini nomor 15. Nomor 15. Atau enggak nanti teman kalau sudah sampai di gerbang bilang aja saya mau mengunjungi Pak Sulaiman. Pasti kenal security itu Pak ya. Kita tadi juga diantar sama security. Alhamdulillah sepertinya baik di sini. Makasih Pak security ya. Gitu Pak ya. Jadi mungkin Makan saya baru. oh makan baru aja ya Pak ya. Saya bilang dulu. Saya bilang tadi ya maaf ya. Ini cerita serius. Nah. Saya lapar kan tadi. Jam 3 tadi. Allah. Minta nasi. Nggak ada. Oh ya saya makasih. Dalam hati saya, cepat masak terus. Nggak mampu aku. Biasanya pakai kecap saya makan. Oh jadi Pak Sulaiman ini makan nasi sama kecap? Iya. Jadi kalau masak nasi berarti anu aja Pak, insting aja Pak ya, Bapak merangkak. Bisa Kalau masak nasi bisa ya. Memang juga yang maha kuasa itu si aku ibu ini. Memang. Sebab apa? Karena skuter kan ada 1. Terus skuter ada. Iya, terus sedikit itu nyetrum gitu loh. Boleh-boleh setrum, saya kebetulan ke setrum. Nah, terus waduh bisa. Uang mana lagi nih? Nah, uang mana lagi ya? Ya Allah, tolonglah saya. Saya udah nggak mampu ini. Nah, begitu ada orang datang. Kasih uang 100.000. Aleman ini berkatakan oh makasih ya. Terus ada orang yang memang saya percaya betul. Beli gas pokok satu. Oh gitu ya. Terus sekarang ini dipasangin. Iya, ini baru kayaknya Pak ya. Pagi saya berdoa gak kuat panas saya. Kalau panas saya jantung saya cepat kambuh. Oh gitu. Kambuh saya. Debar-debar maksudnya. Nah, jadi kalau panas Pak Sulaiman nih debar-debar. Rasa debar. Mas sering masuk rumah sakit karena dulu duduk. Terus napas selesai ya. Habis itu pagi berdoa, sore ini grup Arema datang. Oh gitu, jadi teman. Nah jadi memang itu kuasa Allah Pak ya. Ketika Bapak lapar, tidak lama kemudian dikabulkan ada orang bawa uang Pak ya, bawa makanan. Terus juga ketika Bapak ini panas, ya mungkin kuasa Allah. Tiba-tiba pagi dia ngerasa panas, beliau berdoa. Dan akhirnya sore itu ada dari grup Arema ya menyumbangkan kipas angin ini ya. Saya sudah belikan tolong. Nah itu saya bilang, ya Allah, malamnya malah lebih gencar saya. Betul Bapak ini orang Malang Pak ya, makanya ada grup Arema kesini Bapak ya. Gencar-gencarnya saya berdoa kan. Kalau saya gitu, ya bagaimana? Ya Allah, sama. Alhamdulillah kuasa Allah Pak ya ketika saya sudah saya rasakan semua sudah rasakan kasihnya Allah Pak ya. Apa itu dicurahkan sama sore pagi makan apa pagi saya kalau begini nggak mampu ambil saja saya siap. Jadi bahkan Pak Sulaiman ini bukannya ini ya sudah jadi Pak Sulaiman ini bahkan dia tuh sudah menyerahkan dirinya udah ya Allah saya kan dan juga kan Pak Sulaiman kan tinggal sendiri Pak di sini Pak ya, dan juga memang tidak ada sanak keluarga di sini, istri juga sudah meninggal, anak juga sudah meninggal. Ketika
dia juga sudah menyerahkan dirinya kepada Allah. Ya Allah, ketika ketika kau ambil aja diriku, ya Pak ya. Ini punyamu, ini punyamu. Karena ini titipan nyawa, ini titipanmu Allah. Ambillah Allah. Karena saya sudah tidak mampu lagi Pak ya, dengan kondisi seperti ini, dengan mata sudah tidak melihat, tidak ada sanak keluarga, sering lapar Pak ya, sering tidak makan Pak ya. Sampai gini ampun betul ampun. Apa sih yang saya harap? Saya misalkan dikasih satu tas uang seadanya ya. Untuk apa ya? Mau beli apa saya? Makan tiap hari begini saja saya bersyukur ini kan masalah ini kan. Oh ini kakinya ya. Ini kalau berdiri kan mati loh saya. Terus tapi saya tetap berdoa, ya Allah, kalau saya sampai nggak bisa jalan, ini kok berapa hari saja. Ini bukan saya menuntut engkau, bukan ya Allah. Terus bagaimana kalau orang sini nggak mungkin, banyak nggak mungkinnya daripada mungkinnya. Kalau saya nggak bisa jalan, terus mau ke kamar mandi mau ini, jadi merangkap Pak ya. Tapi belum kejadian, belum. Saya juga jangan. Terus kalau mau masalah kan tinggi, aduh malah jangan bilang. Udah lebih baik aku nggak tahu ceritanya bagaimana ya Allah ya Allah. Daripada apa yang saya tunggu ini kan, udah. Makan saja. Orang sini sebetulnya yang misalkan ya ini. Sekarang ini serius ini kalau makan saya. Nasi, sayur ini sayur dong. Sayur ini cuma airnya tok, nggak pakai isinya enggak. Airnya saja. Sayur bening senang saya dong. Terus sambal sedikit. Ini kena berapa? Satu piring ini. Kira-kira harga berapa? Sekitar 15.000 lah. Wah, lo nggak mungkin. Wong nasi biasa nggak ada apa-apanya. Nasi terus sayurnya itu kuahnya saja, airnya saja, terus ada sambal sedikit. Itu, makan gini sudah. Saya kadang kalau sudah begini merasakan dan saya bersyukur. Betul bersyukur. Betul. Jadi cuma sayur, nggak ada sayurnya. Sayur nasi sama air aja Pak ya. Air dari kuah sayur tadi. Kuah sayur tadi udah nikmatnya Pak Selamat sangat bersyukur ya. Sungguh nikmat banget bagi dia ya. Hal kecil yang kadang mungkin kita lupakan gitu loh. Kadang kita kan nggak bersyukur ya, udah makan enak, makan apa. Ternyata tuh di luar sana tuh banyak saudara-saudara kita yang cuma merasakan nasi, yang cuma makan nasi campur kuah sayur udah sangat bersyukur. Sedangkan kita kan kadang nggak bersyukur tuh apa yang kita nikmati sekarang. Ya. Memang. Nggak tidur itu nanti jam 10 itu sampai pagi nggak bisa tidur sudah. Jadi Alhamdulillah Bapak walaupun keadaan seperti ini tetap ibadah nggak ditinggalkan Pak ya? Kalau berdiri saja di sana lampu loh. Jadi sholat juga ya, alhamdulillah Pak ya. Tapi kalau sekarang enggak apa-apa. Bajunya kotor dulu, harus cucinya itu. Yang nyuci itu loh saya sendiri toh. Setengah mati saya ini. Kadang begitu di kamar mandi itu. Nah itu loh sebetulnya kalau sudah biasa. Saya jalani saja. Terus saya dengar-dengar juga kalau makan sendiri ada yang ngantarkan ke sini Pak ya. Jadi ada donatur, terus nanti ke Mbak Asriani ya. Nanti dia ngantarkan makanan ke sini Pak ya. Ya dulu. Oh dulu gara-gara sebelum wabah ya. Terus puas sudah. Nggak sampai saya nggak berani protes sih siapa gitu. Kan ini berapa dikasih ini gini. Ben, atau mulut yang bagaimana mampu tiap hari super mikro. Nggak mampu biar sudah. Kalau dulu sama Mbak Yani itu ganti-ganti menunya Pak ya. Jadi semenjak wabah ini mbaknya tuh ini ya Pak ya, rutin datang ke sini ya. Jadi ya mau Bapak kalau makan super mie telur. Iya begitu sama. Kadang-kadang gitu Pak. Karena keseringan makan juga tiap hari makan super mie sama telur mual Pak ya. Sampai gini ya Allah. Setelah melihat video ini mungkin teman-teman ada yang makanan yang berlebih bisa lah mengantarkan ke rumah Pak Sulaiman Pak ya. Saya ulang lagi alamatnya itu di Rusunawa Tawa Indah, lantai 2 kamar 15 Pak ya.
Atau enggak nanti ngomong aja ke security, nanti security yang ngantarkan. Bilang aja mau ke Pak Sulaiman ya. Pak Sulaiman Terus ini Pak, Bapak ada minum obat rutin nggak Pak? Dari poli jantung kah, saraf kah? Ada ya? Boleh lihat ya Pak? Oke teman, saya akan mengecek obatnya Pak Sulaiman. Kebetulan obatnya Pak Sulaiman ini tidak terlalu banyak, cuma 2 aja ya Pak ya. Di sini saya lihat ada obat lambung sama ada buat ini kayaknya Furosemid ini. Oh, ini itu buat bengkak kaki ya Pak ya? bukan. Kalau minum itu nggak boleh jauh dari, kan nggak boleh duduk begini saya. Oh, suka kencing-kencing. Woi. Iya benar, ini buat mengeluarkan cairan ini di Iya. kaki ini. Aduh, Ya. ngapain? Dan juga saya ingatkan, ini harus dengan resep dokter ya teman. Iya. Nah, jadi jangan sampai nanti mungkin ada yang sama dengan Pak Sulaiman ini kakinya bengkak langsung beli dapat, tidak boleh ya. Ini harus konsultasi dulu ke dokter baru bisa mendapatkan obat ini. Ya, Pak ya. Kalau Yang saya- ini obat lambung. Ya, yang ini obat lambung. Katanya Pak Sulaiman beliau ini minum obat ini karena mungkin gara-gara sering menahan lapar. Jadinya Pak ya, Sakit. kamu rumahnya ya, iya benar, gara-gara terlambat makan Pak ya. Kadang-kadang PKB di sebelah mana? Mual Pak ya. Bukan mau suwakin. Kalau Pak Suwardi sama aduh, terus pun di Pak sama dia. Begitu kemarin Pak orang Pak Suwardi. Obat jantungnya saya lihat cuma Jantung 1 aja enggak. ya. Udah ada cuma kontrol biasa aja Pak ya. Dari minum obat rutin. Jadi berarti pernah ke poli jantung Pak Sulaiman, cuma beliau ini tidak dari dokternya bagus saja Pak ya penilaian. Kalau jantungnya sudah sip. Sudah bagus. Jadi tidak ada obat rutin. Jadi obatnya cuma ini 2 macam ini aja. Obat lambung. Jadi obatnya Pak Sulaiman ini cuma 2 ini, obat lambung sama buat kakinya ini, buat bengkak ini Pak ya. Bengkak Ini efek sampingnya buang air kecil Pak ya. Akan duduk di situ saya. Kalau setelah minum obat ini ya. Tuh, Pak ya. Hmm. Ya. Teman-teman, kembali lagi dengan saya dan Pak Sulaiman Pak ya. Iya. Pak, ini kami masih kedatangan kami di sini Pak ya, selain menghibur Pak Sulaiman, selain mengunjungi Pak Sulaiman, menghibur, menjenguk Pak Sulaiman, terus juga mengecek obatnya Pak Sulaiman. Kami di sini juga ingin menyerahkan dan juga ingin berbagi rezeki lah dengan Pak Sulaiman Pak ya. Iya. Terima kasih. Ya Pak ya. Ini kebetulan ada teman nitipkan kepada saya, Pak ya. Teman mengamanahkan kepada saya untuk bisa memberikan ini kepada Pak Sulaiman. Ini ada sosis dan ada beras Pak ya. Nah, saya minta doanya untuk saya dan teman, semoga tambah rezekinya dan saya juga tambah sering lagi ke rumah pasien Pak ya, untuk bisa bisa berbagi kebahagiaan dengan pasien yang lain Pak ya. Kayak ini Bapak terima dulu Pak ya, ini sosisnya Pak ya. Oke, ini saya tinggalkan aja. Ini beras, ini dari teman saya Pak ya. Oke. Dan ini sembako dari saya Pak ya. Pak ya. Iya. Ya. Dan juga ini ada sedikit rezeki dari saya Pak ya. Saya minta doanya untuk saya dan teman saya yang sudah berbagi rezeki kepada Pak Sulaiman, semoga diberikan limpahan rezeki pada Allah SWT Pak ya. Ya. Saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara kita yang bekerja di RSUD Bontang. Ini dia datang-datang jauh-jauh cuma menjenguk saya dan membagi-bagi berkat. Nah, itulah kepeduliannya dia sehingga saya ini nggak begitu pusing lagi ya, gitu. Cukup meringankan Pak ya, Iya, beban Bapak. Iya. Oke teman, demikianlah kunjungan singkat saya ke rumah Pak Sulaiman Pak ya. Iya. Semoga Bapak bisa bahagia setelah kedatangan kami. Amin. Pak ya, Bapak bisa terhibur Pak ya. Dan juga saya doakan Bapak jangan menyerah Pak ya, jangan menyerah, tetap selalu beribadah pada Allah dan selalu meminta apa yang Bapak inginkan pada Allah Pak ya. Iya. Dan juga karena Bapak tidak ada minum obat rutin, tidak ada mungkin ibaratnya motivasi saya untuk Bapak minum obatnya ya temannya seperti pasien yang lain. Semoga bisa sedikit meringankan beban ekonomi Bapak Pak ya. Supaya sabar saya. Dan tibalah di penghujung tayangan channel Apoteker. Bagi teman-teman yang ingin mendukung kegiatan saya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke media sosial. Saya pamit dulu Pak ya. Makasih loh, makasih. Ya.